Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk menyiapkan hati pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam. Kita mau prioritaskan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada pagi-pagi buta. Tuhan Yesus pergi ke tempat persembunyiannya di Taman Getsemani. Tuhan beristirahat di dalam hadirat-Nya, di dalam hadirat Bapa-Nya. Seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini. Kita memilih tempat peristirahatan di bawah kaki Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan menjelaskan kepada manusia tentang keberadaan surga dengan gambaran-gambaran, dengan bentuk-bentuk visual. Ketika Tuhan Allah meminta bangsa Israel mendirikan kemah pertemuan, Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel tentang keberadaan surga. Tuhan sedang menjelaskan kepada bangsa Israel tentang bagaimana mereka harus menyembah. Keberadaan pelataran ruang kudus dan ruang maha kudus yang menggambarkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan ada tahta Allah di ruang maha kudus, yaitu di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Ada tabut perjanjian di sana.
di mana Tuhan Allah berbicara kepada kita melalui hati, melalui intuisi. Mendengar dan memperhatikan jauh lebih baik daripada korban persembahan. Tuhan inginkan Bapak Ibu belajar. Tuhan inginkan kita untuk mendengar apa yang mau Ia sampaikan, mendengar isi hatinya. Tuhan ingin kita menyimak, memperhatikan apa yang Tuhan instruksikan, apa yang Tuhan gambarkan. Maka ada tertulis, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke atasmu. Tuhan suka dengan orang yang mengisi hari-harinya dengan menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Tuhan ingin sebuah koneksi. Tuhan ingin sebuah hubungan. Dan pagi hari ini, kita mau mengkoneksikan hubungan hati kita dengan hatinya. Kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gambaran lainnya, Tuhan menjelaskan kepada Marta bahwa apa yang diambil Maria adalah hal yang terbaik. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Gambaran lainnya, Tuhan menaburkan roti mana dari surga ke atas tanah, ke atas rumput, seperti embun yang jatuh dari langit, sehingga bangsa Israel harus terlebih dahulu berlutut untuk mengumpulkan roti mana yang Tuhan berikan.
pagi-pagi buta, bangsa Israel berlutut terlebih dahulu, baru mereka mengumpulkan makanan bagi mereka. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan juga menuliskan, jadilah petang dan jadilah pagi. Tuhan inginkan kita beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Beristirahat di dalam hadirat-Nya, beristirahat dekat dengan kaki-Nya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya berjalan bukan untuk pencapaian, tapi Bapak, Ibu, dan saya berjalan dari pencapaian. Tuhan memberikan otoritasnya secara penuh kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk menghentikan badai dan angin ribut, untuk memberi ketenangan pada ombak yang besar. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah identitas. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, kami tenang. Engkaulah gunung batu dan kota bentengku. Pagi ini saya mendapatkan gambaran tentang sebuah keluarga. Sebelum kita masuk lebih dalam, Tuhan mengingatkan gambaran sebuah keluarga. Di mana ada bentuk kerjasama, saling mengasihi, saling terikat. Inilah gereja. Inilah tubuh Kristus. Yang pagi hari ini datang dengan kondisi keluarga yang tidak utuh.
anak bangkit melawan orang tua. Orang tua bangkit melawan anak. Kiranya membereskan terlebih dahulu. Adik bangkit melawan kakaknya. Kakaknya bangkit melawan adiknya. Suami memusuhi istri dan istri memusuhi suami. Menghampiri tahtanya karena ingin kedamaian. Bukan menghampiri tahtanya dengan kedamaian. Tuhan inginkan mulai hari ini kita menghampiri tahtanya dari kedamaian. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah duta-duta perdamaian. Yang membawa damai. Yang hari ini ada masalah di dalam rumah tangga. Izinkan saya berdoa. Siapapun orangnya. Saya nggak tahu siapapun orangnya. Baik yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, maupun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Siapapun orangnya yang ada masalah di dalam sebuah rumah tangga, izinkan saya berdoa untuk Bapak, Ibu, untuk saudara-saudara yang terkasih. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Pegang dada Bapak, Ibu. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan, aku tahu Engkau ada di dalamku. Kini aku sadar ya Tuhan, tugas dan tanggung jawabku sebagai perwakilan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, bantu saya. Saya nggak mampu kalau tanpa Engkau, Tuhan.
Peluk saya, Roh Kudus. Beri saya kekuatan, beri saya kemampuan. Aku tahu Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan. Sekarang saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang memegang tangan, yang memegang dadanya. Roh Kudus, Engkau lihat putra dan putrimu yang dalam tekanan, dalam keadaan yang tidak baik, yang berusaha tersenyum dalam tangisnya, yang mencoba menutup mata dalam kekurangan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak mengendaki hal itu. Engkau inginkan kami benar-benar bebas. Engkau inginkan kami benar-benar menjadi pemenang. Kami nggak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkau lihat tangan putra dan putrimu. Engkau lihat hati mereka. Engkau yang menyelidiki hati mereka. Pada pagi hari ini, peluk mereka Roh Kudus. Peluk mereka satu persatu. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang menyimpan luka hati yang terlalu dalam, yang terlalu lama, sehingga membuat sesak di dada. Saya hanya mau mengingatkan bahwa luka hati, bahwa sampah-sampah yang disimpan terlalu lama dapat mengakibatkan penyakit untuk tubuh jasmani juga. Lepaskan. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan pengampunan itu saat ini. Katakan Tuhan, aku mengampuninya. Aku mengasihinya Tuhan. Aku mencintainya Tuhan. Aku menyayanginya Tuhan. Untuk itu, aku melepaskan pengampunan. Pengampunan yang dari surga. Yes. Saya melihat gambaran trauma-trauma kekerasan dalam rumah tangga. Yang sempat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Baik dari orang tua maupun dari pasangan hidup.
Roh Kudus hadir di sana. Ketika Bapak Ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Roh Kudus ingin memeluk Bapak Ibu. Roh Kudus ingin memeluk anak-anaknya. Untuk memulihkan jiwa. Untuk memulihkan jiwa yang pecah. Hati yang terluka. Pada pagi hari ini, hampiri tata sucinya. Katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Saya mau mengampuni siapa saja yang melukai hati, yang melukai tubuhku. Terjadi pembebasan saat ini. Terjadi kelepasan saat ini. Silakan Roh Kudus, ini waktumu. Engkau yang berkata-kata, Engkau yang berbicara ke dalam hati mereka masing-masing. Izinkan dia masuk. Izinkan dia masuk ke dalam hati Bapak Ibu. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Semua tentang-Mu Tuhan. Semua tentang-Mu. Otoritas, kuasa, dan hakikat-Mu. Tak dapat diraih dari khayalan kami. Kami tidak dapat membayangkan. Tetapi kami juga tidak bisa berdiam saja atau menunggu dalam kelemahan. Berhenti. Berhenti menyimpulkannya dengan logikamu. Jangan pelajari melalui pengetahuan-pengetahuan dunia yang fana. Makanlah, minumlah, dan alami firman Tuhan. Alami kebenaran-kebenaran itu. Tuhan, kami pasti mengalami dan membuktikan otoritasnya. Kami akan alami dan membuktikan otoritas-Mu. Agar kami memahami tentang bahasa kasih-Mu. Hanya ini Tuhan jalannya. Tidak ada yang lain. Hanya ini Tuhan caranya.
melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk memahami dan bantu kami untuk memastikan kami tahu Tuhan, semua ini dalam otoritas-Mu. Engkau yang berdaulat atas kami. Engkau yang mengajari kami untuk memahami otoritas dan kuasa-Mu. Engkau yang menyadarkan kepada kami, Engkau selalu ada. Tuhan, Engkau adalah bukti. Engkau adalah bukti keberadaan Bapa di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya cara kami untuk memahami kehendak Bapa. Dengan makan, minum, dan mengalami firman-Mu ya Tuhan. Kami kan alami dan buktikan otoritas-Mu. Dan mendapat sebuah pemahaman tentang hal itu. Hanya ini Tuhan jalannya. Hanya ini jalannya. Tidak ada yang lain. Kami mau ikut anak domba dan menyanyikan lagu yang baru. Kilat dari timur. Tubuh Kristus yang terbentuk oleh karena kasih dan pekerjaan Bapa yang Maha Kuasa. Kedatangan-Mu Tuhan. Kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami menantikannya. Kami menantikan kehadiran-Mu Tuhan. Untuk menjemput kami. Agar kita dapat kembali bersama-sama. Kami ingin hati-Mu Tuhan. Kami tidak datang untuk mengejar urapan-Mu. Kami ingin hati-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Kami menyadari bahwa kami adalah gereja Kristus yang Tuhan bentuk, yang berisikan semua orang yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan ditaklukkan dan diselamatkan oleh firman-Nya. Kristus, Engkau adalah kebenaran, jalan, dan kehidupan. Domba-domba-Mu Tuhan mendengarkan suara-Mu.
Engkau yang memanggil kami satu persatu, memanggil nama-nama kami, dan kami mendengarkan Gembala Agung kami. Ketika Bapak Ibu dan saudara membaca, mengerti, memahami firman Tuhan, kita akan dibawa Tuhan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan dirinya. Begitu nyata. Kini kami mengerti bahwa Tuhan Yesus yang menetapkan setiap otoritas di seluruh alam ciptaannya. Tidak ada otoritas lain selain dari Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberikan kita otoritas sebagai anak Allah ketika Bapak, Ibu, dan saya kembali kepadanya. Sama seperti si bungsu yang kembali kepada Bapa. Selain jubah dan kasut, Bapa juga memberikan cincin yang melambangkan otoritas dan kekuasaan sebagai putra dan putrinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, walau kita memiliki kembali otoritas sebagai anak Allah, tetapi kita juga dituntut untuk berada dalam wilayah yang Tuhan tentukan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Di luar Dia, kita bukanlah sesuatu. Di dalam Dia, Bapak, Ibu, dan saya adalah hartanya. Bapak, Ibu, dan saya adalah hatinya. Ayub 11 ayat 7 mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Tuhan, Engkau yang adil dan yang setia. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka. Ditahannya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Tuhan, Engkau yang adil dan yang setia. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mendengarkan dan memperhatikan adalah hal yang amat penting dan lebih penting, lebih baik dari korban bakaran, dari korban sembelihan.
Mendengar suara Tuhan jauh lebih penting daripada berdoa berlama-lama. Pendurhakaan sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan seperti penyembah berhala. Seseorang dapat kehilangan otoritas yang diberikan oleh Tuhan bila ia menolak firman Tuhan untuk tinggal di dalam hidupnya. 1 Samuel 15 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ketika Yesus mengetahui apa yang murid-muridnya perbincangkan, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kedegilan hati sama seperti menyembah berhala. Kita mempunyai mata, tidakkah kita melihat? Dan kita mempunyai telinga, tidakkah kita mendengar? Tidakkah kita ingat lagi pada waktu dia memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang murid-murid Yesus kumpulkan? Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, mereka mengumpulkan potongan-potongan roti 7 bakul banyaknya. Mengapa hati kita gusar akan penghidupan kita sehari-hari? Telah degilkah kita? Tidakkah kita percaya? Masih belumkah kita mengerti? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ajarkan kepada mereka jenis ketidaktaatan seperti demikian. Yakni, hendaknya semua sadar bahwa setiap orang yang meninggalkan panggilannya juga sama berbahayanya seperti orang yang melanggar perintahnya. Ketidaktaatan pada dasarnya adalah pemberontakan kepadanya juga. Ingatlah perkataan Samuel kepada Saul. Tahukah Bapak Ibu bahwa banyak hamba Tuhan yang mati muda bukan karena mereka berdosa kepadanya, tetapi tidak taat kepadanya. Karena mereka meninggalkan posisi mereka dan otoritas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka jatuh ke daerah di luar perlindungan Tuhan. Ingat juga, ketika Paulus menulis tentang daerah-daerah pelayanan bagi setiap hamba Tuhan, penting bagi semua hamba Tuhan
untuk menjaga diri, tetap berada di daerah otoritas kita masing-masing. Mereka yang terlanjur menolak otoritasnya dan tetap menolak peringatan agar kembali ke posisi semula akan diserahkan kepada kebinasaan. Tuhan, ingatkanlah kami kembali hal ini, agar kami semua pelayan-Mu mengerti perbedaan antara pemberontakan dan ketidaktaatan. Keduanya memang sama-sama tindakan pemberontakan terhadap otoritas-Mu. Tetapi kami disadarkan adanya dua tindakan yang sifatnya berbeda. Mari Bapak Ibu, lakukan dengan sungguh-sungguh dan rajin, tanpa harus menghakimi pekerjaan hamba-hamba Tuhan yang lain untuk daerah-daerah yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami hingga meluas. Tuhan, ajari kami, agar kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila iman kami makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar atas daerah-daerah kerja yang dipatok untuk kami. Dengan demikian, kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh lagi. Dan kami tidak bermegah atas hasil-hasilnya, karena Engkaulah Tuhan yang mengerjakannya di dalam kami. Karena kami tahu penderitaan-penderitaan yang kami alami saat ini tidak pernah sebanding dengan kemuliaan-kemuliaan yang akan kami dapatkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Tuhan Yesus memberikan otoritas atas kita sebagai kepala gerejanya. Ia mematok daerah-daerah tertentu bagi hamba-hambanya, juga otoritas untuk menjalankan karunia-karunia roh yang ditentukan oleh deklarasi yang diucapkan kepada seorang hambanya. Semua tentang-Mu Tuhan. Otoritas, kuasa, dan hakikat-Mu tidak terbayang oleh kami, tidak terhampiri oleh pikiran kami. Bukan berarti kami diam saja atau menunggu dalam kelemahan. Dengan meminum, dengan memakan firman-Mu Tuhan,
kami dapat buktikan otoritas-Mu dan dapat memahami apa yang Engkau pikirkan. Hanya ini Tuhan jalannya. Tidak ada yang lain. Tuhan, ini semua di dalam otoritas-Mu. Engkau yang berdaulat atas takdir kami. Tuhan, ajari kami untuk memahami kuasa-Mu. Engkau adalah bukti keberadaan Allah Bapa dalam kehidupan kami. Engkau adalah bukti keberadaan-Mu, Roh Kudus, memperkuat karakter Yesus yang kami kenal, yang tinggal di dalam kami. Bantu kami, Roh Kudus. Peluk putra dan putri-Mu di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini, yang datang dengan pergumulan tempat tinggal, sembah Dia, tinggikan namanya. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menuntun Bapak Ibu keluar dari masalah, yang menuntun Bapak Ibu untuk menari di dalam api, yang menuntun Bapak Ibu untuk menenangkan badai dan ombak besar. Lepaskan, lepaskan, lepaskan pikiran-pikiranmu. Izinkan Tuhan mengganti dengan pikiran-pikirannya. Jalanmu bukan jalannya. Pikiranmu bukan pikirannya. Berhenti. Berhenti mengide. Berhenti. Izinkan Dia yang melakukannya. Izinkan Dia yang mengambil alih segala sesuatunya. Lepaskan apa yang harus dilepas. Bayar apa yang harus dibayar. Dengan demikian, Bapa dipermuliakan untuk selama-lamanya. Susah hati itu terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah pulih, jadilah enteng saat ini. Pagi ini adalah jawaban atas doa-doamu, jawaban atas seruan-seruanmu. Tuhan menjawab. Doamu sudah naik. Doamu sudah naik. Surga sudah mendengar. Seruanmu sampai ke dalam hadirat-Nya.
yang belakangan ini suka mengalami kesemutan, suka mengalami pusing, saya mau berkata-kata kepada setiap partikel-partikel, setiap radikal-radikal bebas yang ada di dalam darah, yang terdapat di dalam tubuh Bapak Ibu. Aku perintahkan saat ini, setiap radikal-radikal bebas, debu-debu, kotoran-kotoran di dalam tubuh, di dalam darah, saat ini juga terurai ke alam energi, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga darah menjadi lancar. Tidak ada penyumbatan dalam pembuluh-pembuluh darah. Darah dapat mengangkut udara dengan baik, dengan normal, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kesemutan. Tidak ada lagi pusing-pusing jantung berdebar. Semua sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah pulih. Sudah pulih saat ini. Amin. Amin. Yes. Terus mengalir Tuhan. Terus kehangatanmu, kehadiranmu Tuhan, menghancurkan setiap radikal-radikal bebas. Setiap kotoran-kotoran di dalam darah. Darah yang mengental akibat kotoran-kotoran itu menjadi murni kembali, menjadi normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Dan ini ucapan syukur kami. Pada pagi hari ini. Terimalah Tuhan. Terimalah sebagai persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita hadapi ini di dalam kasih-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya.